Kalau makan udah doangnya sih, makan nasi putih doang. Udah makan pempek nggak pakai cuka, makan nasi cuma pakai kecap doang. Aneh banget sih. Kalau itu namanya diskriminasi, tidak mencerminkan Pancasila. Nah, contoh tadi itu tidak mencerminkan nilai Pancasila ya teman-teman. Dalam penerapannya memang sangat banyak tantangannya di dalam kehidupan. Nah, tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama munculnya paham atau pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Yang kedua, masuknya budaya asing yang dapat mengikis budaya asli Indonesia. Yang ketiga, banyaknya ujaran kebencian dan sara yang tidak sesuai dengan tujuan Pancasila. Ini ada masuknya kebiasaan dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena pengguna gadget yang berlebihan. Berkembangnya hoax yang kini sangat masif di media sosial yang tak jarang bersifat merugikan. Kita harus berhati-hati terhadap yang namanya hoax di media sosial. Banyak ujaran kebencian dan sara yang tidak sesuai dengan tujuan Pancasila. Selanjutnya, 6. Kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga nilai Pancasila. Dan 7. Banyak anak-anak muda yang mengikuti tren tanpa memedulikan identitas bangsa. Nah, setelah kita tahu apa aja yang menjadi tantangan dalam penerapan Pancasila, tentunya kita harus punya strategi untuk menghadapinya. Upaya menjaga dan menguatkan nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal. Pertama, nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Pemerintah melalui Kemdikbud harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipasi tanpa paksaan. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat. Yang kedua itu ada penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi-generasi muda kita. Pemerintah perlu memikirkan strategis yang efektif agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan nasional. Jika perlu, pemerintah bisa menginventasi kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi. Tidak sedikit sekolah-sekolah yang mengabaikan kurikulum berbasis nasional, khususnya terkait dengan pengetahuan dan kebudayaan. Yang ketiga, penegakan hukum nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi tak tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak warga negara. Pemerintah tak boleh segan-segan untuk menegakkan aturan hukum demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Oke, setelah kita tahu tantangan dan strategi untuk mengatasi tantangannya, selanjutnya kita harus mengetahui gimana cara mengimplementasikan nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama yang ada pada Pancasila. Memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Percaya serta takwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diminta untuk memiliki pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat pada setiap manusia, sehingga kita dapat saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Contohnya, pertama, senantiasa menjaga adat dan kesopanan. Kedua, mempunyai sifat toleransi antar agama. Sila Persatuan Indonesia atau sila ketiga. Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus selalu mengedepankan tujuan kesatuan, persatuan, serta kepentingan bagi negara bersama dibandingkan kepentingan sebagai individu. Sebagai contoh, kita dapat menerapkan cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat, karena telah menyadari bahwa kita
kita bertanah air yang satu, Indonesia. Kedua, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. Selanjutnya, penerapan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan yang bersifat pribadi. Ada baiknya untuk selalu mengedepankan atau mengutamakan kepentingan bersama ataupun negara. Contoh penerapannya yakni keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan. Penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia harus selalu bersikap adil dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Adapun contoh penerapan yakni 1. Meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. 2. Berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apapun orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun.